Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, usahanya tambah lancar, tambah sukses, dan tambah barokah. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas apa? Hari ini kita akan membahas bagaimana caranya beternak bebek skala rumahan dan bisa menghasilkan DOD per minggu. Artinya, apa yang harus kita persiapkan dalam beternak bebek skala rumahan dan juga apa saja yang harus kita lakukan sehingga kita bisa menghasilkan DOD per minggu dan hasilnya bisa kita rasakan per minggu. Untuk itu, teman-teman jangan kemana-mana, tetap di MJ Farm Channel, channelnya peternak bebek milenial. Nah teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, kita hari ini akan membahas bagaimana sih kita memulai ternak skala rumahan, ternak bebek khususnya, itu bisa menghasilkan DOD per minggu. Syukur-syukur kita bisa menghasilkan pedaging per minggu. Nah, saya memelihara bebek ini hanya di lahan 4 kali 4 meter. Artinya dengan lahan tersebut kita bisa menghasilkan DOD per minggu. Bahkan kalau kita memiliki sedikit lebih luas lahan, kita bisa menghasilkan atau bisa membuat pedaging per minggu atau panen pedaging per minggu kalau kita memiliki lahan sedikit lebih luas. Tapi karena lahan yang ada saat ini saya hanya memiliki lahan sedemikian, maka saya membahas tentang apa yang sudah saya lakukan di tempat saya. Nah teman-teman, tentu saja yang pertama harus kita persiapkan adalah kandang indukan. Karena jika kita ingin beternak, tentu kita harus memiliki kandang. Bagaimana caranya membuat kandang atau setting kandang agar tidak bau, kemudian cepat kering dan juga nyaman bagi bebek, sudah saya pernah bahas di video yang lalu. Silahkan sobat semua tonton di video yang ini. Silahkan klik link di pojok sini sehingga sobat semua bisa melihat video saya tentang setting kandang bebek agar nyaman dan tidak bau sehingga tidak membuat bebek stres. Nah, setelah kandang tentu saja kita harus menyiapkan indukan. Saya sarankan minimal indukan yang kita pelihara kalau mau mendapatkan hasil yang cukup lumayan di 1 minggu sekali, itu paling tidak sobat semua memiliki indukan sekitar 25 ekor. Nah, 25 ekor indukan itu nanti kalau maksimal bisa bertelur sekitar 24-23. Bahkan kalau pas lagi semua bertelur itu bisa bertelur 25. Tapi biasanya rata-rata telurnya itu kisaran 20. Sekitaran 21-20an telur gitu. Nah, kalau sobat semua menghasilkan telur 20 atau bebek-bebek ini setiap hari bertelur 20, maka 1 minggu sudah mendapatkan telur 20 dikali 7, jadi 140 telur. Artinya 140 telur ini bisa kita tetaskan. Nah, setelah kita memperoleh indukan, tentu saja telur-telur yang kita panen ini kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, kita simpan di tempat suhu yang tepat. Tidak boleh lebih dari 27 derajat Celcius. Atau biasanya di suhu 25 ke bawah. Kalau tidak seperti itu, maka telur-telur tersebut bisa jadi rusak. Nah, setelah itu telur-telur tersebut seminggu sekali dimasukkan ke dalam mesin tetas. Tentu saja syarat
Yang ketiga, harus memiliki mesin tetas. Mesin tetas terdiri dari dua, ada setter, ada hatcher. Baiknya kalau kita menetaskan telur itu, apalagi kalau mesinnya itu dengan kapasitas yang besar, itu baiknya kita memiliki setter maupun hatcher. Tapi kalau memang sobat semua inginnya mesin tetas manual, itu bisa hanya satu saja. Jadi paling tidak satu mesin kapasitas 200 itu sobat semua harus memiliki 5 mesin tetas. Kenapa 5? Karena telur yang dipanen di minggu pertama itu dimasukkan mesin tetas 1. Telur yang dipanen minggu kedua masukkan mesin tetas 2. Telur yang dipanen minggu ketiga dimasukkan mesin tetas 3. Telur yang dipanen minggu keempat dimasukkan mesin tetas 4, dan telur yang dipanen minggu kelima masukkan mesin tetas 5. Yang minggu pertama, ketika di minggu kelima itu sudah telur yang dipanen minggu pertama itu sudah menetas, karena hitungannya adalah telur itu menetas selama 28 hari. Kalau misalnya kita masukkan telur minggu pertama di mesin pertama, maka umur telur tersebut masih 0. Masukkan yang telur minggu kedua di mesin tetas kedua, yang di mesin tetas pertama itu baru umur 1 minggu, sampai mesin tetas kelima yang telur di minggu pertama itu sudah usia 28 hari atau 4 minggu dan dia sudah menetas. Nah, begitu kalau mesin tetasnya manual. Kalau mesin tetas yang memiliki dua karakter, ada setter, ada hatcher, maka sobat semua harus memiliki setter yang minimal kapasitasnya 600 dan hatcher minimal kapasitasnya 200. Bagaimana caranya? Masukkan telur minggu pertama ke setter sampai pada minggu keempat. Nah, di minggu keempat itu telur yang kita ambil di minggu pertama itu dimasukkan ke hatcher, sehingga di minggu kelima telur yang kita masukkan pertama kali di minggu pertama tadi itu sudah menetas di dalam hatcher pada minggu ke-5. Begitu seterusnya, siklus akan terus berjalan. Per minggu kita akan menghasilkan DOD. Maka kalau 100 saja 100 saja menetas dari 140 itu sudah cukup baik, dan 100 bisa kita jual. Nah, kalau harga DOD itu masing-masing. Mengenai analisis usaha itu nanti akan saya bahas di video yang lainnya. Nah, jadi di video kali ini kita hanya sampai pada bagaimana caranya membuat agar kita itu menghasilkan DOD itu per minggu. Jadi kita beternak skala rumahan, hasil yang bisa kita hasilkan DOD itu per minggu, dan per minggu bisa kita jual dan bisa kita rasakan hasilnya. Nah, mungkin itu sementara waktu yang bisa saya sampaikan. Jika teman-teman semua, sobat semua menganggap video ini bermanfaat, silahkan klik like dan juga share kepada rekan-rekan yang lain. Jika sobat semua punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya bahas dan insya Allah akan saya balas. Ikuti terus MJ Farm Channel, channelnya peternak bebek milenial.